Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara, pecinta masa depan negeri. Hari ini kita ke Putuk Setumbu. Di mana? Magelang, Jawa Tengah. Dekat Borobudur. Ayo kita melihat bagaimana naik ke atas. Yuk. Ayo naik lagi. Naik lagi, guys. Bocil. Kita perlu tenaga ekstra. Lueng. Guys, gimana guys? Nyaman guys? Guys? Bocil. Bocil guys. Udah perjalanan dari parkiran 300 meter masuk pintu. Selanjutnya Naiknya sekilo. Naiknya sekilo. Dan jalannya menanjak. nah, itu. Nah itu. Masih aman kalau gitu. Tuh, ini ke sana atau ke sana ya? Kanan. Oh, ke sana. Apa? Sama aja. Itu lebih landai, ini lebih naik. Lebih ekstrim. Pilih mana? Ayo kakak sini kak, cuci tangan dulu kak di sini. Ya. Tapi lebih cepat. Mau yang mana? Ayo sini. Ayo kakak, cuci tangan dulu sayang. Kita memilih jalan yang ekstrim. Sudah ada spotnya. Kita foto dulu situ. Mau foto situ apa sana? Ini sebuah pilihan untuk ambil gambar dulu di yang bawah atau di atas. Napas tetap terengal-ngal. Ini aja dulu. Ya kita ke bawah dulu. Iya. Nah, ini pemandangannya lumayan. Wes munggah. Putuk Setumbu. Di sini Tapi ini yo. belum sampai puncak Ini. betul. Ayo ambil apa yuk? Kita minta baik dulu. Nah, Bukan petuk tapi Putuk Setumbu. Gantian ya, ngantri. Tahu masalah. Ini bagus. Tak ajak itu kamu tahu. Loh, sana ada di fotoku bikin yang. Suasana di bawah kelihatan masyarakat santai, meskipun kalau kita ke sana ke bawah melihat secara langsung ya hiruk pikuk juga sebetulnya, tapi dilihat dari atas masyarakat tidak begitu kelihatan. Bergantian untuk ambil gambar. Ini kelihatannya kurang puas, maka harus bergeser meskipun diriku belum foto. ayo sini tak fotoin. Sini Pak. Ya, Bapak ini jago selfie. ya kita harus bergeser dan mengalah terhadap mak-mak itu. Ya resiko. Ternyata bapaknya tidak kalah. Resiko jadi tukang foto. Kita masih naik lagi cari spot yang lebih bagus, tapi mak-maknya nggak tahu apakah nanti tetap ambil foto atau tidak.
naik lumayan lebih tinggi lagi. Ini ambil gambar sini. Nah, ini jadi lebih naik lagi. Ya, banyak tempat ambil gambar, spot-spot yang menarik. Inilah yang sebenarnya ketika pagi hari digunakan untuk melihat sunrise. Putuk Setumbu. Putuk Setumbu. Nah itu. Ya kalau pagi pasti seru deh. Tapi kalau kesiangan ya tetap seru. Assalamualaikum. Harus dicoba dahulu. Hari ini kita ke Putuk Setumbu, sebuah tempat di Magelang, tempat melihat sunrise. Tapi ini, coba ini, yang paling menarik adalah tak cuma corona dengan jarak jauh, Dengan jaga jarak. dengan jaga jarak jauh, kamu juga bisa terhindar dari sakit hati. Wah, ini sebuah tema yang menarik ketika kita tampilkan dalam suasana 270 daerah melaksanakan pilkada kan? Iya, menarik karena di semua tempat protokol kesehatan harus dilaksanakan untuk pilkada. Tetapi tetap menyisakan sakit hati bagi yang kalah dalam proses kontestasi nanti. Maka sebuah kalimat yang bagus, tak cuma corona dengan jarak, kamu juga bisa terhindar dari sakit hati. Setiap proses kontestasi dalam pilkada pasti menampilkan dua kemungkinan, menang, kalah. Seandainya saudara sebagai calon, mungkin menang atau kalah? Ya, tergantung pada bagaimana kemampuan berkontestasi nanti. Apakah dengan serius dan bisa memenangkan, atau karena kurang semangat, kurang serius, selanjutnya kalah. Atau mungkin punya alasan-alasan lain. Tetapi bahwa protokol kesehatan itu harus tetap dijaga. Ini saya copot supaya suaranya terdengar saja. Tetapi dalam proses kontestasi, hari-hari ini kampanye, nanti pada waktu pemungutan suara atau hari tenang juga, itu tetap harus protokol kesehatan. Ingat, pada waktu pemungutan suara, setiap pemilih itu diharapkan terhindar dari COVID-19. Itu yang paling penting. Jangan sampai ingin memberikan hak suara demi negeri ini terkena COVID. Itu menjadi masalah. Memang kalau kita melihat penyelenggara masih memberikan solusi bagaimana pada waktu hari H itu sesudah pemungutan, yaitu penghitungannya, rekapitulasi. Jadi pada waktu rekapitulasi itu lebih cepat. Kalau biasanya 2-3 hari di DPS, kemudian di PPS, kemudian di PPK, kemudian di tingkat kabupaten. Selanjutnya saat ini lebih cepat, tapi yang perlu dicarikan solusi yang lebih detail lagi adalah hari H tanggal 9 Desember. Bagaimana semua aman dari COVID. Protokol kesehatan itu yang paling penting. Kalau semua sudah bisa menampilkan protokol kesehatan yang baik, kemungkinan besar semua aman. Tapi ini tadi, terhindar dari sakit hati ini loh yang paling penting. Karena kalau protokol kesehatan itu adalah safe terhadap setiap calon, pendukung, tapi terhindar dari sakit hati, ini adalah ya bagi mereka yang kalah. Kalau protokol untuk semuanya, sakit hati ini adalah yang kalah, yang merasa dikibulin, disalib dari tikungan, ataupun tahu-tahu kemudian lawan itu bisa memenangkan.
Kalau kita mempunyai niat yang baik untuk negeri ini, maka sebetulnya tidak ada kata-kata sakit hati. No, sakit hati itu tidak ada. Karena apa? Setiap calon niatnya harus diluruskan, yaitu memberikan pengabdian terbaik untuk negeri, untuk daerahnya. Bukan ada udang di balik batu. Kalau berpikir ada udang di balik batu, ya pasti sakit hati ini akan terulang-ulang. Karena apa? Dia dalam bahasa agama tidak ikhlas. Dia hanya ingin mendapatkan jabatan, mendapatkan materi karena jabatannya, atau ingin membuat sesuatu yang menguntungkan dirinya. Maka sakit hati ini harus dihindari dengan cara meluruskan. Bagaimana caranya? Padahal mereka sudah siap semuanya. Ya perlu disadarkan pada semuanya bahwa di setiap proses kontestasi hanya satu yang menang, satu yang kalah. Kekalahan belum tentu itu adalah kekalahan yang sebenarnya. Kekalahan merupakan kunci dari kemenangan untuk tahap selanjutnya. Sebuah perjuangan kontestasi itu tidak satu tahap. Banyak atau prosesnya sangat panjang, tergantung pada yang bersangkutan. Apakah berkontestasi itu bisa menikmati atau tidak? Seandainya kalah, itu kemudian bisa menghormati atau menghargai, atau menikmati atau tidak. Buru-buru ngomong kalah. Kontestasi aja belum kan? Ya memang harus dipersiapkan dengan serius. Ya siapapun pasti ingin menang, tetapi bahwa harus disadari akan ada yang menang dan ada yang kalah. Ketika saudara sebagai calon atau sebagai tim itu bisa memenangkan atau bisa menyadari tentang kekalahan, maka sakit hati tadi akan hilang. Karena sadar bahwa ini adalah demi negeri kita, demi pembangunan daerah kita. Yang kedua, dalam proses 9 Desember nanti, kalau saudara sebagai calon ataupun tim paham strategi yang tersusun secara rapi, kemungkinan akan menang. Hanya orang-orang yang tercundangi oleh timnya yang akan kalah. Maka luruskan barisan supaya barisanmu itu adalah barisan yang benar. Kalau struktur tim itu berkomunikasi dengan baik dan berjuang semuanya, maka kemungkinan besar mereka akan mendapatkan kemenangan. Mereka akan memperoleh kedamaian. Sebagaimana kedamaian di Petuk Setumbu ini. Jadi suasananya damai, meskipun ramai, tetapi mereka bisa menikmati semuanya. Jangan sampai kontestasi itu ramai, tetapi hanya satu yang bisa menikmati. Coba. Jadi struktur yang ada di tim diingatkan semuanya. Terlalu gemuk tim itu memang keberkahan, tetapi kalau tidak di manage dengan baik, kemungkinan mereka akan lari dari saudara, tidak melakukan dukungan dengan yang baik. Kita lihat di Petuk Setumbu ini, warnanya beragam ya. Coba kita lihat, Petuk Setumbu itu warnanya ada merah, ada hijau, kuning. Itu pertanda bahwa di dalam suasana yang tenang pun itu juga penuh beragam. Ya, heterogenitas yang muncul, heterogenitas dari keinginan dan heterogenitas dari proses. Melalui pagi hari ini, ayo kita canangkan dalam proses kontestasi nanti, tak cuma corona dengan jaga jarak kamu bisa terhindar, tetapi dari sakit hati kita juga terhindar. Semoga ada manfaat. Like, subscribe, and share. Sampai jumpa.